Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Marsha Melani. Saya Maulidah Sholihah Nafiah Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Pertumbuhan Ilmu Fikih dan Usul Fikih. Secara garis besar, sejarah pertumbuhan ilmu fikih terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Rasulullah. Fase ini ada pada masa di mana Nabi diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat. Pada masa ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah hampir didapatkan indikasi yang berarti karena pada masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan peranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Kompilasi hukum-hukum fikih pada periode 1 ini terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dengan sumber yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua yaitu zaman Khulafaur Rasyidin. Pada fase ini disebut juga fase sahabat dan juga dikenal dengan persiapan pembentukan fikih. Pada fase ini dihadapkan pada berbagai kejadian dan munculnya berbagai hal baru yang tidak pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya dan tidak pernah muncul pada masa Rasulullah SAW. Kompilasi hukum fikih terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta fatwa sahabat dan putusan mereka. Sedangkan sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Dari kondisi ini, maka bermunculan mujtahid-mujtahid fardhi dari kalangan sahabat-sahabat. Yang ketiga yaitu zaman abad pertama sampai 7 Hijriah. Pada masa ini pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah. Dan pada masa ini sebagian sahabat meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota baru yang dibangun seperti Kufah, Mekkah, Basrah, Syam, Mesir, dan lain-lain. Di kota ini mereka mengajarkan fikih, mengembangkan agama, dan meriwayatkan hadis-hadis. Dalam periode inilah fikih dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada masa ini negara Islam meluas. Kaum muslimin dihadapkan kejadian baru, kesulitan, bermacam-macam pengkajian, sehingga semakin luas pula lapangan pembentukan hukum fikih. Kondisi ini menimbulkan pertentangan di kalangan tabi'in sehingga mereka terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan ahli hadis dan golongan ahli ra'yu. Yang keempat yaitu zaman ke-7 Hijriah sampai sekarang. Pada zaman itu kemampuan ijtihad berangsur-angsur menurun kualitasnya sampai menuju pertengahan abad ke-7. Sikap taklid yang melanda kaum muslimin menurunkan semangat ijtihad pada saat itu. Taqiyuddin bin Taimiyah, seorang mujadid yang hidup pada masa kemunduran intelektual ini, menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini dikarenakan banyaknya fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak didasarkan pada prinsip ijtihad yang sebenarnya dan dipengaruhi oleh fanatisme mazhab yang berlebihan. Beberapa abad kemudian, Muhammad Abduh menyatakan bahwa pintu ijtihad telah terbuka kembali karena kemampuan ulama yang berijtihad telah bangkit kembali meskipun fanatisme belum sirna. Setelah ini mulailah masail al-fiqhiyah diperbincangkan oleh ulama yang disebabkan oleh muslim telah bersentuhan dengan modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat sehingga memerlukan ijtihad dan hukum yang baru. Sejarah perkembangan ilmu usul fikih.
Ilmu ushul fikih tumbuh pada abad kedua Hijriah karena pada abad pertama Hijriah ilmu tersebut belum sepenuhnya dibutuhkan. Rasulullah memberi fatwa dan keputusan hukum berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya berupa Al-Quran dan Sunnah yang diilhamkan kepadanya dan berdasarkan ijtihad secara naluri. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat berfatwa dan memberikan keputusan suatu masalah menurut nas yang mereka pahami melalui penguasaannya terhadap bahasa Arab. Seiring meluasnya Islam, banyak pula peristiwa-peristiwa baru yang muncul. Para ulama yang tersebar ke negeri-negeri baru yang telah terpengaruhi oleh lingkungan dan pola berpikir yang berbeda, sehingga setiap ulama melakukan ijtihad dengan metodenya sendiri yang dianggap benar. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istimbat hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Orang-orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai-berai ini dalam suatu himpunan yang berbeda yang berdiri sendiri adalah Imam Abu Yusuf, teman Abu Hanifah. Pada penghujung abad ke-2 dan awal abad ke-3, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu dan membukukan usul fikih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam. Yang pertama, perluasan Islam. Kekuasaan Islam telah luas hingga berbagai daerah-daerah yang mempunyai kemaslahan yang berbeda. B. Perbedaan penggunaan ra'yu. Di sini menggunakan dua aliran, yaitu ra'yu dan hadis. Hadis itu berdasarkan riwayat. Ketiga, kaum muslimin pada periode ini sangat antusias ingin mengamalkan ibadah dan muamalat yang benar-benar sesuai dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Keempat, pada masa ini telah timbul penemuan-penemuan teori atau konsep-konsep hukum yang ditunjang oleh lingkungan tempat mereka berada untuk mengembangkan penemuan-penemuan teori atau konsep-konsep yang telah mereka miliki. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.